ini menarik sebetulnya ya. Memang kita mengharapkan pensiunan itu bisa hidup apa namanya, tetap pada apa istilahnya ya, konsumsinya, pendapatannya itu tidak berkurang ketika masa baktinya selesai gitu. Tapi di sisi lain juga kan ini artinya ada beban yang harus ditanggung oleh pegawai negeri gitu. Gajinya itu harus dipotong untuk apa namanya, apa istilahnya, iuran, Ya, iuran. gitu ya. Itu apapun istilahnya ya, untuk dia pensiun nanti setiap bulan yang akan diterima. Dan kalau apa yang dikatakan sama Pak Menteri Menpan RB tadi, juga ada tabungan, artinya kan ada 2 potongan sebetulnya. Memang ini untuk masa pensiun yang lebih baik, tapi dipotong di awal itu kan itu juga harus dihitung besarannya, gitu nggak kira-kira? Kalau saya sih berpikir bahwa ini kan satu kesatuan, ya kan, dana pensiun bagian juga dari tabungan. Saya pikir kan seperti itu, ya kan. Hanya saja Tapi kemudian bukan tadi. bisa Tadi yang saja seperti itu, karena kan kita belum tahu kemudian skema yang keluar. yang Apa disampaikan sih sama kemudian Pak usulan dari Kemenpan RB ke Kementerian Tadi sudah Keuangan, jelas. begitu kan? Tadi udah Apa- jelas. Kalaupun memang terjadi bahwa skemanya adalah dana pensiun kemudian ada Tabungan. tabungan, begitu kan, otomatis ini yang kemudian dipikirkan, ya kan, iurannya itu besarannya berapa sehingga tidak kemudian ini menjadi bagian dari apa kegelisahan di teman-teman Iya, di karena gini kan PNS, menarik kan sebetulnya. begitu. Tadi sangat jelas kok yang disampaikan. Misalkan kalau untuk yang dana pensiun yang tiap bulan yang akan diterima, mungkin potongannya itu nggak bisa dipilih kan? Itu udah aturannya. Tapi kalau yang tabungan, itu ada pilihan mau dipotongnya berapa. Kan itu kan memang ada 2 hal yang berbeda Iya. sebetulnya. Tapi sih tadi saya sempat mendengar itu sesuai keinginan dari Pegawainya pegawai, Oke. mau dipotong sekian untuk tabungan. yang bisa Dikit-dikit. diterima ketika masa pensiunnya selesai itu mencapai 1 miliar. Artinya kalau pegawai memilih tidak mau dipotong, tidak jadi juga dia mendapatkan 1 miliar ketika masa baktinya selesai sebagai pegawai negeri sipil. Enggak juga, dari formulasi yang tadi saya sampaikan di fully Dengan funded fully saja funded, ya, fully funded saja, ketika dia menjadi apa pegawai selama 20 tahun, dia 20 sudah atau 30 tahun? 20 tahun lah, 20 kalau 30 tahun malah lebih besar. Kalau dia di usia 30 tahun masuk umpamanya, keluar di 20 tahun, dia sebulannya kemudian jika dana pensiun dan jaminan hari tua skemanya itu akumulasinya antara 5 sampai 10, dia bisa menerima di atas 1,2 miliar. Itu diterima dalam 1 kali pembayaran? Dalam 1 kali pembayaran, karena dia nabung kan setiap bulannya kan, setiap bulannya kemudian dikalikan 12 bulan dikalikan dia 20 tahun. Kalau umpamanya 5 juta dikalikan 12 bulan udah berapa? Oke, saya paham. Ya kan, Maksudnya gini, gitu. dari iuran yang dipotong untuk dana pensiun yang tadinya untuk setiap bulan dia terima setelah pensiun, dan Dia jumlahnya itu kemudian menjadi 100% seperti gajinya pada saat dia iya, pensiun. begitu. Nah, jumlah itukah yang menjadi 1 miliar lebih itu? Atau sebetulnya pada itu? Artinya gini, kan ini kita bedakan antara ketika dia menerima pas pensiun dapat 1 miliar, Iya, 1 miliar. atau dibayarkan tiap bulan. 1 miliar itu dibagi dalam tiap bulan itu. Ya, gini, hitungan setiap bulan itu kan istilahnya kan ditabung di yang dulunya Asabri menjadi taspen, gitu kan, di situ diakumulasi per bulannya kemudian dipotong di situ, ya kan, APBN kemudian ikut kontribusi di di situ. Oke, ya kan, setiap bulannya, ya kan, dikalikan berapa, 12 bulan dikalikan 20 tahun, rata-rata sudah kemudian dia menerima ketika dia pensiun, gitu loh. Oh 1,2, oh 1,5, oh saya dapat segitu langsung gitu loh. Iya, kan dia sudah menabung dalam waktu 1 bulan itu. Iya, itu kan? maksud saya. Iya, maksudnya gitu. APBN istilahnya sudah nyicil, iuran sudah nyicil, gitu loh. Tidak kemudian di belakang kemudian diberikan begitu saja, tapi kan skema itu sudah diatur, gitu loh, ritmenya. Betul, kan? maksud saya angka 1 miliar atau mungkin lebih dari 1 miliar itu, apakah dia terima 1 kali blok 1 miliar? Oh ya. Atau sebetulnya anggaran yang 1 miliar atau lebih itu akan diberikan dicicil tiap bulan sampai masa sampai masa kerja, ketika pensiun dikasih, kan begitu. Sama dengan saya gitu kan. Nggak dikasihnya itu ya pada saat pensiun.
Langsung semuanya? Iya dong, karena Langsung kan sudah semuanya? diakumulasi begini. Dalam sistem transparansi, kini kan sudah membangun pirantinya di Taspen, ya kan? Di Taspen itu teman-teman PNS sudah bisa kemudian mengupdate berapa sih potongan yang kemudian diambil dari APBN, berapa kontribusi dari APBN dia dapat per bulan ini, ya kan? Tapi kan itu tidak bisa diambil begitu saja, ya kan? Tetapi itu akan diambil ketika dia masa kerjanya habis, kan begitu, pensiun. Ya. Nah itu dia bisa diterima seluruhnya. Seluruhnya, karena kan sudah terakumulasi sejak dini, karena sudah tersistem, gitu loh. Nah, by name, istilahnya gitu. Nah terus untuk yang apa namanya, yang dana pensiun tiap bulannya? Di situ dana pensiun dan jaminan hari tua itu pakai skema fully funded itu. Jadi dibayarkan sekaligus. Begitu, makanya kemudian hitungannya seperti itu. Kan itu akumulasi. Jadi ini saya takut salah tafsir lagi. Makanya artinya dana yang ditabung tadi, iuran yang dipotong untuk dana pensiun yang juga ada kontribusi dari pemerintah, itu akan diterima sekalian ketika dia pensiun. Jumlahnya yang bisa sampai 1 miliar lebih itu. Jadi tiap bulan berikutnya dia tidak akan menerima. Nah, asumsi saya kan saat ini seperti itu, iya kan? Tetapi ini kan skema kan masih menunggu dari Kementerian Keuangan, iya kan? Logikanya ketika sudah dipotong APBN kemudian sebagai pendamping untuk ini itu sudah masuk by name, karena apa, sistem transparansinya juga sudah dibangun ketika dia itu disodorin, oh ya bulan ini dipotong sekian APBN sekian gitu kan, itu juga sudah ada real di by name itu. Ketika kemudian dia sudah keluar, dia sudah menerima gitu loh. Sama halnya ketika saya lah ya bekerja di salah satu kayak gitu, dia menerima keseluruhan karena setiap bulan dipotong. Gitu jadi artinya dari menurut pemahaman Mbak ini yang saya pahami nih, bahwa angka 1 miliar lebih itu bisa diterima sekaligus ketika dia pensiunnya selesai. Bukan tiap bulan setelah dia pensiun. Mbak ini? Iya Mbak Neke, memang kita mesti mengakui bahwa pengelolaan dana pensiun ini juga menjadi satu problem ya. Jadi ada 3 isu sebetulnya. Yang pertama, beban APBN kita. Yang kedua, pengelolaan dana pensiun. Yang ketiga adalah dana pensiun untuk pembangunan nasional. Itu semuanya 3 isu yang menjadi pembahasan kita ketika kita membahas tentang MPPKF di tahun 2023 yang lalu. Taruhlah misalnya Mbak Neke, kalau kita lihat 5 tahun terakhir beban dana pensiun dari APBN kita itu mengalami kenaikan dari 2019 15,5 triliun, kemudian 2020 16,19 triliun, 2021 naik menjadi 18 triliun, dan 2022 menjadi 18,6 triliun, dan 2023 19,5 triliun. Dari angka-angka inilah kemudian kita memandang perlunya solusi di dalam pengelolaan dana pensiun dan pemanfaatan bagi pembangunan nasional kita. Karena potensi dana pensiun ini